Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah telah mempertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita telah menjalani hari ini 11 hari, Pak. Tapi tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kalau menghendaki tahun depan kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini, pada bulan yang lalu sudah saya bahas tentang ibadah puasa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang satu kriteria orang-orang bertakwa. Di situ ada tiga surah, itu ada surat Al-Baqarah juga, dan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Sehingga pembahasan masalah takwa itu secara utuh, tidak satu ayat, antara ayat satu dan yang lain itu saling berkaitan itu. Oleh karena itu Bapak-bapak bisa melihat di tulisan saya itu, jadi jelas bahwa ibadah puasa itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya satu, ibadah puasa dan ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu Allah akan melipat gandakan dari isruna sab'ami'ah. Pahalanya itu 10 sampai 700, Pak. Keutamaannya itu berbeda dengan ibadah yang lain di luar bulan Ramadan. Kalau ibadah di luar bulan Ramadan itu hanya 1 sampai 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falau asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan membawa amal soleh,
falahu asru amsalia. Maka Allah akan memberi pahala 10 kali lipat di luar Ramadan itu. Tapi kalau dalam bulan Ramadan itu ya isruna ila sab'ami'atun da'fin, 10 sampai 700 kali lipat. Banyak sekali itu, Pak. Illa saumili. Nabi mengatakan illa saumili itu adalah puasa untukku. Wa ana ajibi, aku sendiri yang memberikan pahala, Pak. Berarti puasa itu pahalanya sudah berlipat ganda, itu tidak ada hitungan itu, Pak. Yang kedua adalah keutamaan yang kedua itu idza hadar ramadana futihat abwabus samai wa guligat jahannama wa sufidat sayatin. Jadi ketika hadir bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu neraka jahanam ditutup. Setan itu dibelenggu. Itu berarti memberi peluang kepada kita untuk memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya, Pak. Banyak-banyaknya. Yang ketiga, puasa Ramadan ini adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tentu dosa kecil, Pak. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan, melakukan sholat malam, sholat lail, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, Pak. Telah lalu itu. Dan yang 4, puasa Ramadan ini akan melahirkan manusia yang mulia, Pak. Manusia yang paling tinggi derajat insyaallah, Pak. Bukan presiden, bukan menteri, Pak. Bukan orang yang punya kekayaan yang begitu banyak, tidak. Bukan ilmuwan, bukan profesor, bukan doktor, tapi manusia yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka puasa inilah akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. Jadi takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Atau iyat taqiyal insan yakdabu rabba dirara ma fihi au idara li nafsi dararan ghairi. Takwa itu adalah berusaha supaya kita ini tidak membuat Allah itu murka. Itu berarti tidak berusaha untuk melanggar larangan Allah itu. Larangan Allah harus kita jauhi. Perintah Allah dilaksanakan. Dan perbuatan yang kita lakukan tidak menimbulkan kita menjadi manusia yang rugi dan menimbulkan kerugian orang lain. Itulah yang takwa. Maka takwa itu pertama digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bisa dilihat itu. Satu ayat saja itu sudah menggambarkan takwa. Jadi takwa itu merupakan perpaduan antara iman, ihsan, Islam dan akhlakul karimah. Dalam satu ayat saja itu, Pak. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan kamu hadapkan wajah kamu ke timur sana, bukan pula ke barat.
Akan tapi kebajikan itu pertama iman. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wan nabi. Ya, ini syarat iman itu. Jadi ini berarti kalau di dalam Quran ini hanya 5. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhir, dan nabi dan rasul. Sedangkan iman kepada qada dan qadar itu disebutkan dalam hadis Nabi itu. Jadi ketika Nabi ditanya oleh malaikat, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman itu apa? Nah, Nabi mengatakan, "Al-imanu an tu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wal malaikata wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi minallahi ta'ala." Itu terakhir hadis itu. Kalau Quran tidak ada menyebutkan bahwa iman kepada qada dan qadar, enggak ada hadis Nabi. Iman ya. Jadi iman itu dikatakan iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi kalau sudah iman itu harus ada bukti. Nah, kita ini kan sholat kan, kita zakat, kita puasa. Ah, itu bukti daripada iman itu. Baru ayat selanjutnya, wa atal mala ala hubbihi dawil kurban wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ya, jadi namanya ihsan, mengeluarkan harta untuk keluarga kita, anak yatim, orang fakir, orang miskin. Baru 3 adalah ini namanya ihsan. Kemudian yang ketiga adalah wa aqamas shalah wa ataz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Ya, itu Islam namanya. Baru perintah untuk berakhlakul karimah. Ya, jadi wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza hadara ahdukum. Jadi kita kalau berjanji hendaklah tepati janji. Sabar dalam menghadapi kesempitan, kesulitan. Alhamdulillah sudah kita lalui. Adanya corona itu kan kita dibutuhkan kesabaran. Baru Allah menutup ayat itu dengan ulaika humus-shodiqin wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar imannya, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Itu ciri pertama di dalam surat Al-Baqarah 177. Jadi ada ihsannya. Ihsan itu Nabi tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ihsan itu apa? Nabi mengatakan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu menyembah Allah. Ya. Seolah-olah kamu lihat Allah. Tapi Allah pasti melihat kamu, kita tidak akan melihat Allah. Itu ihsan namanya. Kemudian Islam itu ad-dinul Islam huwa ma anjalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bi sunnatus sahiha minal awamiri wan nawahi wal irsadati lisali ibadunya wa ukhra. Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu Islam. Baru ditutup dengan akhlak. Akhlak itu sikap perbuatan kita lahir dari hati nurani, lahir dalam bentuk perbuatan. Itu akhlak. Maka dari itu Nabi ditanya, "Ya Muhammad, aksara fil jannah, kenapa banyak orang itu masuk surga?" Nabi mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq.
Orang banyak masuk surga itu takwanya dan punya akhlak yang baik. Wasuira maafi aksara finnar. Kenapa banyak orang masuk neraka itu? Nabi mengatakan orang yang banyak masuk neraka itu al-jafaninya, Pak. Al-jafani itu lubang mulut, lubang kemaluan. Jadi kedua ini tidak dikendalikan ya bisa mengantar orang masuk neraka, Pak, itu. Ya. Kalau mulut ini nggak dikendalikan, maka Nabi mengatakan kalau berkata ya kaulan karimah, perkataan api-api, ya baik-baik. Kalau tidak itu liyasmut, lebih baik diam. Karena orang banyak ngomong, banyak dosa mengantar ke neraka, Pak, itu. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah ciri orang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini kitab Al-Qur'an. La raiba fihi. Tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa, Pak. Kalau orang takwa nggak boleh meragukan kebenaran Al-Quran ini. Kebenaran Al-Quran itu kebenaran mutlak, Pak. Saya 2 bulan yang lalu, Pak, saya bahas. Insya Allah nanti saya bahas sini dulu. Namanya Manhaj Tarji Muhammadiyah. Apa yang diputuskan Tarji Muhammadiyah itu bukan merupakan keputusan kebenaran mutlak, tidak, Pak. Bisa dirubah. Tapi kebenaran mutlak Al-Quran itu merupakan kebenaran mutlak, bukan kebenaran nisbi. Maka sebagai orang beriman tidak boleh ragu-ragu. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bukan bertakwa, berarti Quran bukan petunjuk. Kita ini petunjuk kita Al-Quran. Baru Allah masuk kepada iman. Alladzina yu'minun. Yu'min itu beriman kan? Bil ghaib, kepada yang ghaib. Yang ghaib itu artinya sesuatu yang tidak nampak. Allah, malaikat, azab kubur, ya. Azab siksa kubur, surga, neraka. Itu ghaib. Nah, bagi orang bertakwa wajib mengimani surga itu ada, neraka itu ada, azab kubur itu ada, Allah itu ada, malaikat itu ada, para nabi itu ada. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini iman. Baru Allah menyambung alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimus shalah wa atuz zakat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, wa yuqimus shalah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti itu sudah ihsan. Dari sholat masuk kepada ihsan, yaitu mereka itu menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfakkan, untuk dikeluarkan, untuk sabilillah, untuk anak yatim, untuk kelompok fakir, untuk kelompok du'afa. Baru Allah masuk kepada walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Nah, di samping kita iman kepada yang gaib, kita mendirikan sholat, kita menyisihkan sebagian harta kita, kita juga percaya bahwa sebelum Al-Quran itu Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur dulu, Taurat, Injil. Dan semua kitab sudah tercantum, terangkum dalam Al-Quran, Pak. Salah satunya contoh Taurat. Bapak-bapak kan sering membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu rata-rata kisah Bani Israel, Pak. Kisah Bani Israel itu Al-Baqarah itu. Ada 7 surat itu Taurat. Nanti masuk pada kitab Zabur, kitab Injil, terakhir kitab Quran.
yang merupakan perpaduan semua kitab-kitab yang terdapat dalam Al-Quran itu. Itulah ciri orang yang beriman. Dan wabil akhiratihum yuqinun. Setelah kita beriman kepada kita sebelumnya, baru masuk kepada iman. Nah, iman itu artinya apa? Bil akhir itu apa? Kita yakin seyakinnya bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, Pak. Ada. Beda dengan orang-orang ateis, orang komunis, menganggap hidup dunia sudah, kalau mati ya sudah. Tidak ada kehidupan lagi. Kalau kita tidak. Kita yakin bahwa setelah hidup di dunia ini kita pasti akan hidup di akhirat. Dibangkitkan oleh Allah. Kita dimatikan, dibangkitkan oleh Allah. Saya kemarin lihat video itu. Ada orang Jerman, Pak. Jerman itu mati sudah lama, Pak. Oleh Allah dibangkitkan kembali, Pak. Hidup kembali, baru dia mencerita. Ternyata dalam kubur itu ada siksaan, Pak. Dia bisa ngomong, Pak. Akhirnya orang Jerman itu bondong-bondong masuk Islam, Pak. Dengan pengakuan orang itu, Pak. Bahwa kubur itu ada siksaan itu. Ya, beda dengan mungkin Bapak lihat di YouTube itu Gus Beti, Suwandi Sukoco namanya. Memang di Quran tidak ada azab kubur itu, nggak ada memang. Tapi hadis ada. Kan Nabi kan mengajarkan kita kan, sebelum kita salam kita berdoa ada 4 tahap. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri bi jahannam 1. Ya Allah, aku berlindung kepadamu azab jahannam. A'udzubika min adzabil qabri, aku berlindung kepadamu azab yang kubur. Wa min fitnatil mahya, aku berlindung dari fitnah hidup, wal mamati, dan fitnatul mati. Jadi wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnati masih dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari masih dajjal. Dajjal itu nanti dia akan muncul bermata 1, nanti dia akan keliling dunia untuk mempengaruhi agar orang menyembah kepada dia. Tapi orang beriman itu tetap dipelihara oleh Allah, tidak akan menyembah kepada Dajjal. Nah, itu ada, memang ada dalam hadis itu ada. Al-Quran memang nggak ada itu. Yang ketiga adalah kriteria ketiga Bapak Ibu ya, dalam surat Al-Baqarah surat Ali Imran 134 sampai 135. Itu di situ Allah mengatakan begini, ciri orang bertakwa itu wasari'u ila magfiratun mir rabbikum wa jannatun arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di situ Allah mengatakan cepat-cepat kalian, tidak boleh ditunda, Pak. Hari ini juga harus kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwab. Setiap anak Adam, kita anak Adam, Pak. Nabi Adam punya cucu kita ini pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang berbuat salah itu selalu bertobat. Maka ayat ini kan cepat-cepat kamu memohon ampun kepada Allah. Nah, mohon ampun kepada Allah, yaitu dengan surga yang dijanjikan Allah, wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi, Pak. Surga itu, Pak. Surga itu tempat tinggalnya nyaman, fasilitas yang luar biasa. Karena apa? Amal kita inilah, insya Allah dijamin masuk surga. Maka di situ untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan orang kafir, bukan orang-orang zalim, tidak. Neraka berorang kafir, surga orang-orang yang bertakwa. Kita sedang menuju kepada Allah, yaitu takwa.
Dengan ibadah puasa ini kan kita menuju pada takwa. Maka cirinya pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri pertama itu Al-Qur'an itu surat Al-Imran itu kita menyisihkan harta kita, Pak. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, Pak. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, Pak. Manfaatkan. Walaupun tidak banyak, satu kali datang ke masjid 10.000. Itu nanti Allah akan melipat gandakan. Kena. Ayo sedekah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdol? Nabi mengatakan, sedekah fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Itu yang pertama itu, Pak. Jangan sampai kita masuk kategori dalam surat Al-Munafiq ayat 10, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kamu ketika datang suatu hari ada yang memohon kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian saya. Bisa enggak kematian ditunda, Pak Imam? Bisa enggak? Enggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah saatnya ya berangkat, Pak. Ada yang sedang sujud ya mati. Ya. Ada yang tidur mati. Ada yang pulang dari sholat mati. Ada yang mati ditabrak orang. Ada yang mati ketika bis. Kemarin saya lihat di YouTube itu jamaah umroh itu satu bis terbakar. 20 orang meninggal, 29 luka-luka. Nah, itu kematian itu. Dulu pernah saya tahun 2007, 2006 juga begitu. Saya mengatur rombongan, ibu di sini ternyata oleh Allah memang nasibnya itu ditabrak bis kita, ditabrak oleh bis Pakistan, bawa ke rumah sakit meninggal. Ibu masih muda itu, ya masih muda. Jadi kematian itu kita tidak tahu di mana saja, kapan saja, pasti kematian itu mendatangi kita. Maka kita berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal afina anin nas. Wal afina nas artinya mari kita saling memaafkan, Pak. Saya selalu menganjurkan jamaah, ini kan satu keluarga, Pak. Kalau datang ketemu ibu-ibu salaman, bapak-bapak salaman. Apa salah untuk mempererat rasa ukhuwah Islamiyah? Karena tasafahu ayyadhaba ghilla an qulubikum. Bersalam-salamanlah, saling memaafkan itu. Karena salaman-salaman itu akan menghilangkan dendam dalam hati, Pak. Coba dipraktikkan, Pak, itu. Salam-salaman. Bila perlu rangkulan itu. Orang Islam itu bagaikan satu tubuh, Pak. Saling sayang menyayang, saling cinta mencinta, saling memaafkan, tidak boleh dendam, Pak. Tiada dendam bagi. Harus berlapang dada. Nah, ini kan wal afina anin nas. Orang bertakwa harus saling memaafkan. Istri sama maafkan suaminya, suami memaafkan. Memaafkan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, tidak boleh bermusuhan. Terciptalah suasana yang harmonis, Pak. Enak kan? Tidak ada dendam kan, enak kan? Maka dari itu sasafahu ayal taqiyani. Kalau ada dua muslim mukmin, dua orang bertemu, salam bermaaf-maafkan, maka Allah mengatakan Allah akan mengampuni dosa keduanya ayyatafarraka. Kemudian kedua berpisah. Dosa kita diampuni itu, Pak. Jadi wal afininas itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfiru junubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Yaitu orang kalau bertakwa itu mau berbuat dosa, itu dia ingat kepada Allah. Dosa artinya dosa yang mendolim diri, dia ingat kepada Allah. Dan dia mohon ampun kepada Allah. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Itulah ciri daripada orang yang bertakwa. Ada 3 ayat itu Bapak Ibu yang berbahagia. Masih banyak tapi ya insyaallah kita ringkas saja. Oleh karena itu mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Di mana saja, kapan saja kita berada, senantiasa memelihara diri. Takwa itu artinya memelihara diri, Pak. Hati-hati. Kayak kita mau jalan di situ ada lumpur, hati-hati jangan sampai jatuh kan? Atau di situ ada apa? Ada duri-duri. Kita hati-hati. Itu namanya takwa. Di mana saja, kapan saja kita berada, kita tetap berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu Islam kafah. Jangan separuh-separuh. Jadi Islam yang kafah. Artinya mengamalkan seluruh ajaran Islam sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih. Dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati harus dalam keadaan Islam. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan Islam, tapi kita tidak pernah mengamalkan ajaran Islam? Tidak mungkin itu. Maka selama hidup kita itu kita tetap melakukan Islamisasi dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya. Jadi iman, Islam, ihsan, akhlak. Jadi merupakan perpaduan melahirkan akhlakul karimah. Jadi ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di kantor, bagi yang masih dinas, Pak, di rumah, di jalan, ya. Jadi jalan itu contohnya apa? Bertakwa. Kita taat aturan lalu lintas. Jangan itu larangan diterobos, itu bukan orang bertakwa. Orang yang bertakwa kalau memang lampu merah ya berhenti, jangan terobos itu. Hati-hati namanya itu, hati-hati namanya itu. Maka orang yang bertakwa itu akan mencapai derajat yang paling tinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tentu kita semua ini ingin menjadi manusia yang mulia kan? Ya, manusia yang mulia. Itu yang orang yang bertakwa itu. Maka orang yang bertakwa itu nanti Bapak Ibu sekalian berbahagia. Oleh Allah itu diberikan fasilitas yang banyak sekali, Pak. Fasilitas pertama adalah orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan barakah dari langit dan bumi, Pak. Kita ini kan negara yang punya kekayaan luar biasa kan, Pak? Darat, laut. Luar biasa kekayaan kita itu. Itu barakah Allah itu. Maka Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu. Walau anna ahlal qura amanu. Wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk dunia ini selalu bertakwa kepada Allah, Allah turunkan barakah dari langit, Pak. Coba kalau Allah tidak menurunkan hujan, apa jadinya coba? Kering, sumur juga kering semua. Nah itu hujan itu kan rahmat kan. Perkara hujan itu membawa musibah itu kan kesalahan manusia sendiri, Pak. Apalagi sekarang kita lihat di kota-kota besar itu kan, seperti Malang aja. Itu aliran sungai kan dulu besar, sekarang jadi bangunan-bangunan. Akibatnya hujan ya banjir. Itu salah manusia itu, salah manusia itu. Ya, jadi
Satu, Allah menurunkan angin. Kalau nggak ada angin kan tidak bisa buah-buahan itu perkawinan kan tidak bisa kan. Itu apa namanya, binatang yang akan memindahkan itu. Allah menurunkan wahyu dari langit kan. Kemudian bumi juga begitu, luar biasa barakah Pak. Negara kita tanah itu, tanah apa saja tumbuh Pak itu. Tumbuh itu, salah satunya itu. Minyak, kemudian hasil-hasil luar biasa banyak itu. Karena kita beriman itu. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu ingkar, ingat azab Allah yang sangat pedih. Nah, beri contoh Pak ya. Negara yang dapat mengamalkan kemudian ayat ini berlaku, Kuwait Pak, Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, itu negara kaya semua Pak itu Pak. Coba Pak, di sana itu Pak, ada satu negara itu laki-laki yang masih muda-muda itu silakan milih istri 4 Pak. Coba Pak Ima, 4 istri itu silakan milih, disiapkan rumahnya 1. Kemudian anak sekolah di mana tidak perlu bayar. Itu karena ayat ini Pak. Mereka mengamalkan ajaran Islam, Allah menurunkan barakah dari langit dan dari bumi Pak. Contoh negara yang paling dekat Pak, Brunei Darussalam Pak. Hasan al-Bolkiah itu Pak. Itu 84 kan merdeka kan? Apa Bapak pernah mendengar Brunei terjadi tsunami? Tidak pernah. Pernah mendengar Brunei terjadi banjir? Tidak pernah. Apakah Brunei itu kelaparan? Tidak pernah. Karena di sana berlaku syariat Islam. Bahkan LGBT itu keputusan sultan akan dihukum mati kalau orang melakukan LGBT. LGBT itu orang laki-laki kawin dengan laki-laki itu Pak. Perempuan kawin dengan perempuan seperti zamannya Nabi Lut itu. Itu contohnya. Bahkan zakat mereka itu dibawa masuk Indonesia Pak. Itu negara kecil Pak itu Pak. Karena barakah dari langit maupun dari bumi. Sehingga satu saat nanti itu ada orang rajulun yatufu ad-dhahaba, dia bawa emas untuk bersedekah, enggak ada orang yang mau menerima sedekah. Nah, contohnya itu negara Brunei itu. Di sana orang sudah tidak mau terima Pak. Maka dimasuk ke Indonesia. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah Allah akan memberikan kita konsisten istiqamah dalam memegang teguh ajaran Islam. Sehingga kita ini haram, ini halal. Ini remang-remang. Remang-remang itu artinya mutasyabihat. Tidak jelas mana haram, mana halal, tidak jelas. Tapi lebih mendekat ke haraman. Itu subhat atau mutasyabihat itu. Itu. Kita diberi furqan. Garis pembeda yang hak dan yang batin. Kayak dulu ya. Pemerintah membolehkan pembukaan pabrik miras. NTT kena mayoritas Kristen, Bali Hindu, kemudian di Sulawesi kan Kristen, kemudian di mana lagi, Papua Kristen. Itu dibolehkan buka pabrik miras, minuman keras itu. Ya, akhirnya pernah saya juga khotbah juga itu. Akhirnya para ulama oleh Allah diberikan furqan, protes. Akhirnya pemerintah mencabut produk miras itu. Itu namanya garis furqan itu. Yang ketiga adalah segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik secara nasional maupun pribadi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar, Pak. Bapak Ibu kan rasakan ketika tsunami kan, ya, sulit semua itu, sana kemari nggak boleh. Ya, saya waktu itu pulang, belum ada itu vaksin, hanya apa namanya itu swab itu, pulang swab kembali juga begitu cepat-cepat pulang. Tapi semua kesulitan yang kita ada itu
Allah beri jalan keluar itu ada, Pak. Ada jalan keluarnya itu. Kemudian yang keempat adalah wa may yattaqillahi min amri yusron. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan. Urusan tidak berbelit-belit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa may yattaqillahi wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, Pak. Coba sekarang ibu-ibu bapak rasakan dalam bulan Ramadan itu. Pasti rezeki terus masuk, Pak. Dari mana tahu? Dari mana saya datang itu? Ini janji Allah. Karena kita bertakwa, ya. Kita bertakwa sehingga Allah memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu yang kita peroleh di dunia, Pak. Kalau kita peroleh di akhirat, pertama, wa yukaffir ankum sayiatikum. Dosa kita semua dihapuskan, Pak. Dosa itu apa, Pak? Ismun, dosa itu sesuatu yang membuat hati kita tidak tentram, Pak. Itu namanya dosa. Dosa bisa dari mulut, bisa dari hati, hasad, bisa dari kemaluan, bisa juga tangan, bisa dari kaki, ya. Bisa dari otak. Otaknya itu berpikir untuk berbuat sesuatu yang tidak benar itu. Melakukan makar. Itu dosa itu. Ya, dosa itu. Nah, dosa kita semua dihapuskan oleh Allah. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Kalau sudah dihapus, maka terakhir puncaknya wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Masuk surga untuk selama-lamanya, Pak. Khalidina itu selama-lamanya, Pak. Surga itu tempatnya nyaman, Pak. Coba Bapak bisa membaca surat Al-Waqiah seluruhan, surat Ar-Rahman seluruhnya itu. Fasilitas surga itu banyak sekali, Pak. Ada burungnya, ada pisang, ya, pohon pisang, ada kurmanya, nakhlah kurmanya, ada delimanya, ada semua. Ada lagi namanya apa? Fihinna khairatun hisan. Al-Baqarah, Al-Waqiah itu. Kamu akan disuguhi wanita-wanita yang cantik, perawan, tetap perawan, Pak Imam. Kalaupun dipakai berapa kali tetap perawan, tidak perlu jamu, Pak. Tidak perlu jamu kuat, Pak itu. Satu hari 100 kali ya boleh. Itu fasilitas surga, Pak. Orang sudah tidak tua, muda, tetap muda, sekitar umur 35 tahun, Pak. Abqarah itu masih tetap muda, Pak. Baik laki-laki maupun ibu-ibu. Ibu-ibu jangan khawatir, jangan iri. Nanti ibu-ibu juga termasuk bidadara surga, Pak. Bapak-bapak juga begitu. Jangan khawatir karena amanu wa amilus sholihah. Beriman dan beramal soleh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, sudah masuk waktu surut. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan barangkali sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya jawab sesuai kemampuan saya. Kalau memang belum, ya akan saya jawab bulan depan, Pak. Saya bulan depan merencanakan begini, Pak Ali, Pak Kadir. Saya akan membahas tentang manhaj Tarjih Muhammadiyah. Itu perlu disosialisasikan. Tanggal 20 kemarin dan 21 itu saya ikut. Karena saya dosen wajib ikuti daring, kuliah daring dari PP Muhammadiyah. Saya ikut 2 hari, Pak itu. Ternyata itu yang perlu disosialisasikan. Untuk itu perlu bapak-bapak juga perlu mengetahui, ibu-ibu mengetahui. Bahwa Muhammadiyah itu tidak punya mazhab, Pak. Mazhabnya Quran hadis, Pak. Nanti akan saya jelaskan, Pak. Supaya kita beragama itu memahami metode yang dipakai Muhammadiyah dalam memahami agama. Ya. Kalau ada golongan kan, punya mazhab Syafi'i. Mesir itu punya mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi. Muhammadiyah tidak bermadzhab. Tapi pendapat mazhab tetap diakui sepanjang tidak bertentangan Al-Quran dan hadis. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian berbahagia.